Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi. Nah, untuk transformasi kali ini kita akan membahas tentang rotasi dan dilatasi. Oke. Yang pertama yaitu kita akan membahas rotasi atau kalian bisa menyebutnya dengan perputaran. Rotasi di sini kalian bisa contohkan seperti bola berputar, bumi berputar, atau seterusnya. Selanjutnya, lihatlah video ini. Di sini ada bola berputar. Nah, pada bola yang ditendang atau yang dilempar, maka akan berputar. Nah, perputaran itu adalah mengikuti arah bola yang dituju. Perputaran tersebut dinamakan dengan rotasi. Ya, arti rotasi. Rotasi adalah memutar setiap titik pada bidang dengan menggunakan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Oke. Selanjutnya, di sini untuk rumus rotasi. Ini adalah gambar jika rotasinya berputar sejauh 135 derajat. Untuk rumus rotasi di sini menggunakan derajat, yaitu jika rotasinya berputar sejauh 90 derajat, maka menghasilkan bayangannya min y, x. Jika diputar dengan 0,-90, maka bayangannya y, min x. Jika rotasinya diputar sejauh 180 atau min 180, maka menghasilkan min x, min y. Ini berlaku untuk yang minus 180. Rumusnya sama. Nah, untuk yang sejauh 270, maka hasil bayangannya adalah y, min x. Jika rotasinya diputar sejauh minus 270, maka menghasilkan min y, x. Di sini untuk rumus yang min 270 itu sama dengan rumus 90 derajat. Untuk yang 270 sama dengan yang minus 90. Kenapa bisa min atau plus? Jadi kalau min atau negatif, dia adalah yang searah jarum jam. Jika berputarnya searah jarum jam, maka tandanya negatif, sudutnya negatif. Jika dia berputarnya berlawanan jarum jam, maka tandanya atau sudutnya menjadi positif. Berarti kalau min 90 di sini dia adalah berputarnya searah jarum jam. Kalau yang positif berarti dia berputarnya berlawanan arah jarum jam. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini bayangan titik A 3,5 oleh rotasi sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam. Maka dengan bayangan pusatnya 0,0, maka bayangannya adalah di sini dia berlawanan. Kalau berlawanan berarti dia plus 90. Nah, plus 90 itu tadi hasil bayangannya adalah min y, x. Berarti min y, x. Di sini titiknya titik A 3,5 dirotasikan sejauh atau berputarnya sejauh 0,90-nya positif. Maka hasil bayangannya yaitu min y, x. Di sini min y, x. Kita lihat min y. Di sini min-nya yaitu adalah 5. Ya, ini x, ini y. Maka y-nya min 5, x-nya yaitu 3. Ini adalah hasil bayangan dari titik A 3,5 jika dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka menghasilkan bayangan A-nya yaitu min 5,3. Selanjutnya, kita belajar tentang yang kedua, yaitu dilatasi. Dilatasi kalian bisa menyebutnya dengan perbesaran atau pengecilan. Oke. Dilatasi yaitu berupa perbesaran atau pengecilan suatu objek dalam bidang kartesius. Perbesaran atau perkecilan titik atau suatu objek itu tergantung dengan faktor skala. Faktor skala di sini bisa kalian sebutnya dengan huruf K, kecil. Selanjutnya,
Untuk rumus dilatasi. Dilatasi itu pada gambar dia yang awalnya gambarnya kecil diperbesar lagi menjadi lebih 2 kali perbesar, lalu diperbesar lagi menjadi 3 kali lebih besar dari yang pertama. Nah, perbesaran itu dinamakannya dilatasi. Untuk K lebih dari 1, jika K-nya lebih dari 1, maka disebutnya perbesaran. Jika K-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka disebut dengan pengecilan. Jika K-nya kurang dari 0, disebut juga dengan perbesaran. Jadi misalnya K-nya negatif, berarti dia disebutnya juga perbesaran. Oke, di sini untuk rumus dilatasi hanya satu. Jika titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala sebesar K dan pusatnya 0,0, maka rumusnya bayangan X, Y didilatasikan dengan 0, K, maka menghasilkan bayangannya K dikali X, K dikali Y. Berarti K-nya ini dikali X, lalu K-nya dikalikan Y. Hanya mengkalikan titik K dengan X dan Y. Untuk soal dilatasi, jika bayangan titik A 3,6 dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 3, maka bayangan titik A adalah, untuk rumus dilatasi tadi yaitu X, Y, didilatasikannya dengan 0, K. Nah, hasil bayangannya itu rumusnya yaitu KX, KY. Nah, jika di sini titik A-nya 3,6, berarti X-nya yaitu 3,6 didilatasikannya dengan 0, K-nya yaitu 3, yaitu 0, K-nya itu 3. Maka hasil bayangan A-nya adalah 3 dikalikan 3, 3 dikalikan 6. Maka hasil bayangan dari titik 3,6 A-nya yaitu 9,18. Ini untuk soal contoh dilatasi yang pertama. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, jika hasil bayangan A setelah didilatasikan min 6,2 adalah bayangan A oleh dilatasi 0,2, maka koordinat titik A-nya yaitu di sini 2 ini adalah K. Dan A di sini adalah hasil bayangan atau X aksen, Y aksen. Untuk dilatasi tadi rumusnya yaitu X, Y dengan di sini K atau 0, K menghasilkan KX, KY. Maka untuk mencari titik awalnya yaitu di sini K-nya 2, berarti 2X sama dengan min 6. Nah, untuk X-nya yaitu min 6 dibagi 2 sama dengan X-nya yaitu min 3. Nah, untuk yang Y-nya berarti 2Y sama dengan 2, maka Y-nya yaitu 2/2, yaitu sama dengan 1. Maka titik A-nya diperoleh min 3,1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.